Oke, balik lagi di Rian Bicara. Ya, kita bakal ngobrol bareng pemilik kafe yang lu udah lihat di depan kan. Highlight-nya. Gitu. Ya, keren kan gitu. Ini namanya Kebun Latte. Benate. Karena kafe ini banyak berita positifnya, ada juga berita kontroversinya. Jadi kita langsung ngobrol aja sama pemiliknya nih. Pemilik Kebun Latte klarifikasi. Ya, Soalnya lagi ini banget nih. lagi hype banget di Tangsel. Yuk coba kenalin Kenalin diri dulu, Mo. Ya, nama gue Raffi, gue owner dari Kebun Latte. Thank you udah mampir. Ya, Siap. sama-sama. Kita manggil dia itu Momo. Jadi kalau di video ini lu sering denger kita manggil dia Momo karena kita kawan SMA. SMA-nya. Nama aslinya Nama Raffi Darmawan. Darmawan. Nama panggilannya Momo. Momo banyak nama panggilan. Oh, banyak. Kalau orang-orang sini manggilnya Raffi. Raffi. Bos. Raffi. Oh. Enggak bos. Bebas sih mau manggil apa ya. Iya. Jadi gue pengen tahu sebenarnya sih basic dari kafe ini apaan sih gitu. Konsep awalnya gitu lo Kalau membentuk kafe ini gitu. Kalau konsepnya kan ini konsep garden juga ya. Mungkin orang ngopi terus makan juga dengan suasana yang beda. Jadi mungkin kalau ke tempat-tempat lain customer makan terus ngopi juga dengan menikmati makanan saja. Kalau di sini kan dia otomatis menikmati suasana juga loh. Oke, Jadi siap. di sini dia disediakan dengan konsep-konsep garden, perhutanan, dan kebetulan juga memang dari awal gue emang dulunya pengen bisnis dan kebetulan emang ada lahannya di sini, jadi kita maksimalin gitu. Oh gitu. Nah, lu ini apa namanya? Lu kalau mau ngerokok ya? Sabi. Apa di sini? Kalau Di sini di Kebun Latte ada menu andalannya nggak nih, Mo? menu andalan banyak sih pasti. Kan awalnya gue juga base-nya nih dari kopi nih berangkat Bing. Gue berangkat dari kopi terus makanan cuma cemilan, terus nasi goreng doang. Kalau sekarang nih banyak karena kita nge-grab pasar-pasar dari keluarga-keluarga juga nih yang memang dia biasanya pesan-pesan makanan berat kan. Kalau favoritnya biasanya kan kita kalau makanannya dia ada nasi goreng spesial, jadi ada nasi goreng kemangi gitulah. Nasi goreng kemangi terus dibalut sama telur dadar. Terus ada pisang crispy juga favorit, terus kentang goreng, terus sama beef black pepper juga favorit nih. Itu makanannya. Ya, kalau makanannya. Cuma kalau kopinya biasanya kita es kopi kebun, terus cappuccino, terus es kopi pandan juga favorit. Kalau es kopi kebun tuh signature dari kita juga. Terus ada kalau dari non coffee-nya juga lemon sunset. Kebetulan dari kreasi teman kita juga. Nah, itu jadi kayak cocok tuh buat barista gua tuh. dari sini, terus dari dia bikin signature emang khas dari kebun lah. Ntar boleh dicoba lah. Oke. Sabi. Berarti itu ini ya, apa namanya? Kreasi dari ini lu sendiri ya? Iya. Rata-rata menu-menu di sini Iya, dan pasti kita juga ada perbandingan tempat lain, terus kita juga ngeracik-racik dan emang yang kita sesuaiin dengan pasar sinilah. Kira-kira lidah-lidahnya kayak gimana gitu. Nah, berhubungan dengan pasar sini nih, banyak nih gua ngeliat komen di Instagram, banyak juga yang apa namanya ngasih opini tentang kafe ini. Itu harganya bersahabat banget gitu. Iya. Itu emang lu mau konsepin atau gimana nih sebenarnya? Kalau dari segi harga kita emang bersaing ya. Mungkin dari kita nyesuaiin pasar juga nih Bing, kira-kira segmen apa yang kita tuju, terus juga kita kan pasti hitung costnya juga. Jadi dari HPP kan kita udah hitung cost. Terus menurut saya kalau memang marginnya kita ngambil margin keuntungan nggak terlalu besar juga lah. Yang penting kita ngambil di kuantitinya juga. Jadi saya nyesuaiin juga sih, gue nyesuaiin juga. Jadi Daerah sini. daerah sini terus pasar sini kan emang awalnya gue segmennya ke mahasiswa awalnya. terus mahasiswa terus anak-anak SMA ya, anak-anak nongkrong lah, anak-anak muda. Jadi kita sesuaiin juga dari harga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu tinggi, dan konsepnya nongkrong. Nih, Mo. Waktu itu gua ngeriset nih dari sosial media. Ada komentar-komentar yang bilang Kebun Latte itu di weekend, mungkin waktu tertentu di weekend itu pelayanannya agak lambat gitu. Gimana menurut lu? Iya, gue juga pertama mohon maaf juga buat customer mungkin ada yang nonton ini udah pernah kesini juga kan, mungkin kemarin ngerasain pelayanan kita agak lama. Jadi memang kemarin kan kita ada libur dari COVID ya, jadi kita pembatasan karyawan juga. Kita hampir 3 bulan tuh. 3 bulan ya? Iya, kita hampir 3 bulan kita pembatasan karyawan.
terus setelah itu kita memang baru ngerunning lagi, ngestabilin lagi lah setelah COVID. Jadi untuk penambahan karyawan juga menyusul gitu. Jadi pas setelah COVID kebetulan juga traffic juga membludak juga tuh. Jadi customer banyak yang dari Jakarta, dari Tangerang ke sini. Jadi kita kemarin jujur agak kewalahan juga dengan SDM yang ada, terus juga dari kapasitas yang ada masih terbatas dari produksi kita. Jadi kemarin kita juga sambil ngebener-benerin juga sih dari segi pelayanan, dipercepat juga. Cuma kan kalau untuk sekarang sih insya Allah SDM kita udah siap, terus tim-tim kita juga udah siap, bisa dicoba kesini evaluasi aja. lah ya, Kita udah pasti udah evaluasi. Soalnya waktu Pasti udah pertama evaluasi. kita kesini juga kan problemnya juga parkiran. Nah lu udah memperbaiki kan parkiran, sekarang udah ada lahan parkir segala macam. Ini Untuk- udah berapa lama sih? Baru setahun kan? Baru setahun ya. Iya, bagus lah. Ininya evaluasi cepat Iya, menurut gue. cepet. Dan kemarin memang karena nge-boom banget, terus juga banyak yang sosmed yang baru nge-review dari kita kan. Iya banyak banget ya. Kayak misal Jakarta Go, terus Zomato, terus Jakarta Food Destination yang memang followersnya banyak, jadi banyak warga Jakarta juga Bing yang Tangerang kesini ngebludak, dan kita juga masih ngimbangin tuh dari segi produksinya. Jadi ya mohon dimaklumi lah, dan kita tapi selalu evaluasi, dan sekarang sih menurut saya pelayanannya juga bisa lebih cepat juga sih. Udah ini ya. Karena karyawan nambah ya. Ya karyawan nambah, cuma Banyak tempat SDM-nya ya. produksi juga sebagian kita ada penambahan juga. Iya sih. Dari tempat berubah kan, dari pelayanan berubah, Iya. gila. Nah, dari banyak perubahan gini lu ada kepikiran gak sih mau buka cabang gitu? Karena waktu itu pernah ada tuh customer gua denger gitu, ini nggak mau buka cabang mas gitu. Banyak sih, banyak yang nanya, terus juga teman-teman juga kebetulan nanyain juga kira-kira ada nggak bentuk franchise-nya gitu-gitu. iya. Dia pengen buka juga, gue minta tolong. Cuma sekarang sih gue masih ngedesain gimana untuk expand. Kalau untuk pikiran buat buka cabang atau sistem franchise sih gue pengen banget gitu Bing. Jadi mudah-mudahan di tahun depan atau mungkin tahun depannya lagi pasti kita ada penambahan cabang. Cuma gue pengennya bener-bener fokusin di sini dulu nih gue pribadi. Jadi bener-bener operasional udah stabil, terus bisa anak-anak juga udah aman di sini. Terus produk kita bisa oke banget lah, bisa stabil, bisa standarnya sama, baru kita pengembangan sayap. Gue pengennya gitu. Tapi kira-kira mau daerah mana nih? Kalau di pikiran lu nih gitu. Gue sih Jakarta kah? Depok, Bekasi? gue sih pengennya yang agak-agak hidden place juga sih sebenarnya kayak Oh, gini. gitu? Jadi emang gue pengennya buka cabang juga yang konsepnya sama kayak gini Bing. Cuma kan kalau di daerah Jakarta kayaknya agak susah juga nyari tempat kayak gini. Iya sih. Mungkin ya kita pinggir-pinggiran dikit nggak apa-apa nih. Yang penting kita dapat suasana kayak gini, dapat tempat kayak gini. Mungkin ini apa? Oke juga gitu. Di daerah Bisa. Palmerah tuh ada tuh. Ada. Yang kayak begini Palmerah. juga, namanya gue lupa apa, coffee shop apa gitu. Dapat tuh di tempat yang pepohonan juga tuh, gila. Yang susah paling franchise-nya ini nyari tempat yang begini ya, garden gini yang repot ya paling. Ya mudah-mudahan kemarin sih gue sempet ngobrol-ngobrol juga pengen ada pengembangan di Cikole juga nih. Oh, Cikole. Cikole Bandung. Mudah-mudahan ntar kerealisasi. Iya, Cuma Cikole. gara-gara COVID ini, ya kan di Cikole kan lagi pengembangan tuh lu. Iya. Jadi UMKM di sana ntar disatuin, seluruh Indonesia disatuin di sana. Jadi yang dari segi fashion, dari segi makanan semua terkumpul di sana. Dan gue pengen banget sih kalau memang ada kesempatan di sana. Cuma kemungkinan sih kalau memang jadi ntar buka expand di sana. Semoga lah. Mamo. Cuma kan bang ketahan gara-gara ini aja. Iya. Ini pas banget nih. Iyalah. Ada nggak lo planning di tahun 2020 ini yang gagal karena pandemi ini? Planning Atau good. yang udah tetap terrealisasi walaupun pandemi gitu. Ada nggak? Ada nggak? Kalau ketahan sih pasti ya. Kemarin kan kita juga sempat stop operasional tuh. Jadi hampir 3 bulan kita juga udah siapin tuh kira-kira package untuk buka puasa. Kemarin kan paket-paket buka puasa, terus paket-paket setelah lebaran. Terus ya kita Kacau ini orang rusuh nih, rusuh. nge-grab
pasar-pasar di apa Ramadan gitu-gitu kita memang udah persiapkan, cuma gara-gara COVID ini kita memang ya pembatasan sih jatuhnya Iya. terhambat juga. Ada planning terhambat berarti ya? Pasti. Tapi ada yang jalan nggak nih planningnya? Oh. Walaupun pandemi masih ada yang jalan nggak planning lu? Kalau planning sih ya rata-rata mungkin kemarin terhambat juga, cuma ya alhamdulillahnya setelah COVID malah mungkin agak trafficnya agak lebih ramai kalau untuk sekarang. Bener. Ya ada ininya juga sih. Tapi tetap mengikuti protokol ya. Pasti. Berarti yang Ramadan kemarin nggak jadi tuh ya? Nggak jadi, Nggak gue udah jadi. siap-siapin paket Ramadan, terus Iya. paket-paket ya buka puasa gitu lah, paket-paket buka hemat. puasa. Karena kan banyak tuh apa namanya budaya kita kan bukber kan. Bukber, Nah, pasti iya. tuh lu udah nyiapin makanan berat juga kan. Pasti. Menunya. Ya kalau untuk event-event sih gue juga memang gue pengen rutinin ya. Kalau memang gara-gara terhambat atau gimana pasti adalah beberapa event yang kehambat loh. Jadi gue pengen bikin akustikan, kemarin kan udah sempat rutin tuh 2 minggu Iya. sekali. Nah gue pengen bikin seminggu sekali akustikan di sini, kan banyak yang nanyain juga. Terus event ini juga kemarin ulang tahun kita, rencana gue juga pengen akustikan di sini, pengen ngundang-ngundang artis-artis juga. Mantap. Iya, kerjasama lah sama Dangdut, kita iya. kapan-kapan. Iyalah. Sama Sajat udah yang Iya. ada di video sebelumnya tuh Sajat dia sering Sajat. akustikan di sini ngisi. Kemarin gue si udah acara. hubungin Enda Hendresa lu. Wih, Cuma waduh. emang gara-gara perizinan Iya sih. jadi kebatas juga. Nggak Sebenarnya mau. kan gue pengen kalau ulang tahun kan pengen yang spesial juga gitu. Cuma gara-gara pandemi emang ketahan juga. Lu nggak mau rencana ngundang Rian Talk Dika? show di sini kita buka kan enak ya. Sabi. Games gitu. Ntar kita omongin di Nih, balik layar. belakang. Yoi. Nih, berhubung dengan Covid Tergantung nih. duitnya aja. Aman lah gitu. Bapak mah itu aja. Duit sama murah. Emang aja. Yang penting ada alat. Iya. Iya. Ketolong alat. Heeh. Nah, berhubung dengan Covid nih, ini baru banget rame kan kemarin tuh masuk ke beberapa portal berita tuh gua viral ngeliat banget Bapak pokoknya. soal kebun latte Heeh. yang terkena kasus karena tidak mematuhi peraturan protokol Protokol. di saat pandemi ini gitu. Buka tapi nggak ngikutin protokol. Gimana nih Ya. menurut lu? Kemarin kan emang peraturannya agak simpang siur juga Iya, tuh, Bing. bener. Terkait PSBB. Nah, ada yang bilang memang Tangsel ada pemberlakuan jam malam, terus Iya, juga iya. ada pembatasan kapasitas. Cuma kita kemarin ada himbauan untuk tutup lebih awal. Nah, kemarin memang kita udah terapin juga tutup lebih awal. Cuma pas kapasitas juga kita kurangin juga sih, Bing. Kita kurangin dari kapasitas customer. Cuma memang kemarin kita terkendalanya memang agak jarak-jarak sih, dan memang kita mengakui agak ada kesalahan di kita juga. Jadi mungkin dari segi jarak-jarak antar customer, terus juga kapasitas mungkin 50% memang gua akuin memang kemarin kita belum terlalu nerapin banget lah. Jadi makanya kemarin ada himbauan keras juga terkait itu. Cuma kalau untuk hand sanitizer, untuk cuci tangan pasti kita terapin juga, dan Masker untuk juga masker kan? pasti, dan himbauan-himbauan banner-banner juga udah banyak sih di sini. Iya, gue ngeliat sih ini kafe sebenarnya udah ikutin protokol, cuma mungkin dari pihak kafenya agak sulit ya mengatur hype Iya, pengunjung yang datang kan. pengunjungnya itu. Kan kasihan juga kalau Yang jauh-jauh. dari luar daerah datang ke sini kan. Kadang kita juga nggak bisa batasin sih customer, nggak gabung sama keluarganya. Kadang kan customer iya. dia pengen rame-rame tetap bareng sama Bareng, keluarganya. Cuma kan dari kita memang Ngikutin ada protokol pembatasan ya. gitu. Iya. Lagi Cuma juga nongkrong kalau dibatasin dibeda-bedain gitu nggak enak juga ya. Iyalah, pindah-pindah bangku. kemarin memang himbauannya gara-gara banyak waiting list, terus Nah, juga iya. terkait parkiran juga rame banget, terus juga kapasitas juga, terus penerapan protokol. Cuma sebelumnya kita udah nerapin sih, jadi kita udah nggak berlakuin waiting list. Kalau untuk udah 2 minggu lalu lah kita udah nggak ada waiting list. Terus protokol pasti lebih ketat juga kalau sini, dan wajib pakai masker. Kalau memang nggak ada masker kita juga nyediain masker. Terus inian suhu juga sih, ngecek suhu. iya, termometer ya? Termogan. Jadi pakai termogan, terus juga Ya termometer lagi. termometer. Termogan. Terus kan kita kapasitas juga 50 nih table. Jadi kita kurangin jadi 25%. 25 table aja yang kita pakai. Oh, totalnya sebenarnya buat 50 table. Iya. Dikurangi setengahnya berarti sekarang ya. Jadi 25 table, dan satu table maksimal 4 orang.
Nah, terus lu Jadi tutup kita- sampai jam berapa nih? Kalau Lagi tutup jam Covid gini. 10. Tutup jam Jam 10. 10. Buka buat yang mau datang nih yang Kalau penasaran. buka jam 10 kita. Buka Itu- jam 10, tutup jam 10. Sebenarnya kan kalau Itu hari biasa? peraturan wali kota kan kalau untuk jam malam nggak ada ya di Tangsel ya, yang penting kapasitasnya aja. Jadi kita ikutin surat Protokolnya. edaran aja, Oh. surat edaran aja. Kalau weekend? Kalau weekend sama, Sama. kita jam 10 Jam sama jam 10. 10. Oh, sama. Cuma ntar kedepannya sih insya Allah gue pengen buka lebih pagi juga Oh, sih. Iya, iya. Jadi nge-grab teman-teman yang habis sepedahan gitu. Oh iya sih, benar. Nah mau nih setelah kejadian kemarin nih, lu ada nggak perubahan dan kedepannya buat kebun latte? Kalau Apa yang mau perubahan, lu tingkatin nih? Mau tingkatin. oke, Mau lu planning. bukan planning, perubahan dan Protokol. buat kedepannya kebun latte mau ngapain gitu. Oh, Harapan lu nih. Oh harapan. Oke, planning ya berarti Iya, kan? planning. Iya kalau planning sendiri sih, kalau gue pribadi pengen ya lebih bermanfaat aja sih buat orang gitu, buat warga sini kita terbantu juga dengan adanya kebun latte, jadi ramai juga kawasan sini. Terus juga ya mudah-mudahan nambah karyawan buat ngebantu juga, terus kita juga bisa expand sih, expand ya entah itu kita buka cabang lagi mudah-mudahan itu. Jadi terus juga kita pengembangan pasti sih, jadi kayak inovasi Inovasi produk, baru? inovasi baru. Menu-menu baru ada nggak nanti? Iya, rencana kita juga ada menu-menu baru. Jadi untuk insya Allah sih gue pengen bikin grill-grillan gitu sih, stick-stickan di sini. Dan kita kan baru upgrade mesin juga Iya, nih. kemarin gua ngeliat sosial media lu, mau beli alat nih. Kayak keliling-keliling nyari review-review alat kayak Iya. Mau nyikat alat kayaknya Bapak nih. Iya, gue kan baru pengen upgrade mesin, jadi mungkin ntar mesin-mesinnya bisa kita kembangin jadi Iya. menu-menu lain gitu. Kalau untuk planning paling deket sih ya, jadi kita untuk menu-menu ada penambahan. Cuma untuk kedepannya lagi mudah-mudahan kita bisa buka cabang, terus juga bisa lebih bermanfaat buat orang. Iya. Mantap lu mau. Antar anjing, Mantap anjing. Nih, pertanyaan terakhir buat lu. cepet amat. Mau yang lama. Waduh. Bukannya gitu mau mataharinya. Iya, Masuk ini nih. hangat banget. Berasa di kebun. Ini Emang kebun aja. banyak banget hype nih dari luar daerah yang gue ngeliat gitu. Tips dari lu buat datang ke sini tuh enaknya gimana? Atau reservasi dulu? Ya. Atau Oke. gimana dulu gitu? Mereka kan yang dari daerah kasian juga ya. Hmm. Kalau emang nggak sampai bisa masuk gitu. Udah jauh-jauh sampai sini ditolak gitu. Tipsnya Oh, oke. gitu. Terus apa yang lu harus lu harus bawa ini atau ini segala macam karena di Covid ini. Iya. Kalau tips-tipsnya dari luar kota atau yang mungkin pengen datang sini, yang penting terapin protokol kesehatan aja sih. Emang yang ditetapin sama pemerintah. Kalau misal di Jakarta mungkin agak lebih ketat tuh Bing ya. Dari Depok juga agak lebih ketat. Jadi memang masker juga wajib lah. Jadi mau kesini masker Sekarang wajib. sanitizer. Hand sanitizer Apalagi itu tuh? wajib lah kalau kemana-mana. Cek suhu, ada. Terus jaga jarak. yang kedua mungkin ya bisa kontak dulu sih, kontak dulu lihat si kondisi ini, soalnya kita juga lagi pembatasan kapasitas nih. Iya. Jadi otomatis kan misal customer rame juga kan otomatis full table juga. Jadi mungkin yang jauh-jauh udah datang ke sini ya mohon maaf juga kalau misal full table. Jadi mungkin bisa konfirmasi dulu Mas. Kontaknya kemana tuh? Kalau Ada. Instagram ya kan ada. Instagram. Ada Instagramnya, terus ada kontak di Instagram juga, di Google juga udah ada. Jadi ntar ada admin kita, jadi bisa ditanyain aja sih kira-kira sepinya tuh jam-jam berapa, terus juga kira-kira kondisi di sana rame atau gimana Kak. Soalnya kan kadang juga yang jauh-jauh kasihan juga Bing, misal udah datang Iya, sini terus makanya. full, gitu. Lu bisa reservasi nggak sih di sini? Bisa Booking tempat cuma gitu. cuma memang di alokasiinnya di jam-jam pagi sih. Oh. Lebih prefer di pagi. Jadi di jam 10 mungkin sampai jam agak siangan. Cuma kalau untuk malam sih kurang recommended sih, gue nggak recommended di malam, soalnya memang agak ramai juga kalau di malam. Kan tuh sempet tuh lu buat yang di bawah nih not smoking kan buat lounge atau segala macam bisa nih Iya. booking buat acara orang-orang lagi saat pandemi gini. sabi. Masih bisa? Bisa, cuma dengan protokol tetap ya. Protokol ya. Misalkan Jadi gathering kapasitas perusahaan. kita juga dikurangin. Hmm. Dikurangin. Emang itu kan rencananya gue pengen pasang AC juga di bawah, cuma Iya.
sekarang belum lah. Yang penting kita ada ruang no smoking, terus juga buat event-event di situ kita sediain juga layar proyektor nih, layar proyektor. Jadi buat event-event biasanya ulang tahun atau enggak event-event kantor, meeting-meeting bisa di situ gitu. Nobar bisa berarti itu. Sabi. Sabi ya. Sabi. Sabi. Semoga ya tahun depan udah aja. selesai. Iya, kan? kayak nonton Chelsea tapi. Ya Allah. Underdog ya. dia, underdog. Arsenal banget soalnya. Chelsea, Arsenal, Spurs. Waduh. Rival semua. Rival semua ya. Iya. Nih, titipan terakhir dah. Ini gue penasaran banget nih. Lu bisa kasih tips nggak sih? Kalau menurut gue sih lu udah sukses juga ya ngebangun Belum lah, usaha gua gitu. masih belajar. Ada nggak gua. tips Proses. dari lu untuk orang-orang yang mau buat apa namanya usaha kafe gitu, tempat makan gitu? Ada nggak tips dari lu yang penting ini lu harus ini nih gitu? Iya. Oke. Kiat-kiat Jitu. dari lu gitu, iya. Tips jitu. Menurut gue termasuk cepet loh. Iya, Setahun setahun lu bisa Gila, begini loh gitu. Alhamdulillah. Gila. Dan Cepet ya perkembangannya cepet sih menurut gua. Awalnya kan kita juga 10 table dan ada 3 karyawan juga. Sekarang juga alhamdulillah ada 31 gua sekarang. Iya gila makanya. Cepet. Coba Dan tipsnya apa? kalau tipsnya? tipsnya sih yang penting niat. Awalnya yang penting niat dulu, Bing. Oh. Kayak misalnya nggak Nggak usah setengah-setengah gitu. Iya, nggak usah setengah-setengah. Lu mikirin pasar nggak? Pasti Segmen. mah pasti, terus juga lokasi juga pasti, terus juga yang penting produk kita, inovasi produk kita, terus juga gue paling penting tuh kita harus nyari brand value sih. Jadi kita bisa jualan ada pembeda Iya. dibanding yang lain, entah Identitas itu dari lah ya. entah itu dari tempatnya, entah itu dari produknya agak beda. Soalnya sekarang mungkin ya semua kopi sama aja sih menurut gua. Iya, bener. Jadi tergantung kita ngolahnya mau diinovasi kayak apa. Jadi harus ada pembeda dah dari yang lain. Itu yang pertama, inovasi apa brand value. Brand Terus value. juga yang kedua ada niat juga pastinya. Jadi kalau memang niat usaha ya harus siap capek-capek sih, apalagi F&B kan. Iya. Jadi harus standby terus controlling terus juga ya kalau bisa ikut operasional juga. Jadi benar-benar biar tahu apa Terjun ya ke produk, lapangan ya. tahu produk, tahu dasaran-dasaran juga. Terus ya action aja sih, jangan nunggu kayak harus perfect banget nih. Usaha kayaknya kurang ini kalau jalan kayaknya harus dibenerin ini dulu deh. Yang penting jalan aja dulu. Jadi ntar pas jalan ntar kan ketemu masalah apa, ntar kita kelarin. Terus masalah apa lagi ntar kita sambil evaluasi kita benerin gitu. Jangan sampai nunggu perfect banget baru jalan. Itu nggak bakal jalan-jalan sih menurut gua. Bener. Terus Sepakat juga gitu. ya perbanyak ini aja sih, perbanyak Ikhtiar. Perbanyak ibadah. Apa amal? banyak ibadah. Iya, banyak Ibadah. amal, terus juga iya, ya minta restu dari orang tua. Oh itu iya, pasti pasti lah. sih. Itu. Mau apapun harus restu Iya, orang tua. Kayak gitu sih aja. paling. Itu aja. Itu masalah tempat gimana menurut lu? Ada yang bingung pastikan tempat gua kayaknya nggak enak nih atau gimana segala macem. Kalau dari lu dengan opini orang-orang yang mau buat apa namanya Oke. bisnis F&B gini yang mikirin tempat mulu gimana nih? Iya, kadang kan orang-orang mikir kayak yang harus lokasinya di tengah kota, Wah, harus di benar. kios yang segini, Iya, sewanya segini oh. segala macem. Ya kalau di kebun Feng sendiri shui-nya kan, kan. iya. Feng shui jelek nih. Waduh. Kalau di sini kan kalau dicek-cek mungkin kan agak ke dalam juga. Oh, Mungkin benar, kan emang orang ke dalam. orang nggak expect ada tempat kayak gini. Jauh dari kan di jalan dalam raya sini. masalahnya. Iya. Sebenarnya kreasi kita aja sih gimana caranya biar tempat itu ke expose sama brandnya. Sekarang kan zaman sosmed juga. Iya. Jadi sedalam apapun tempat kalau emang konsepnya bagus atau produknya bagus orang bakal nyari sih. Apalagi kalau beda. Jadi misal soalnya udah bosen juga sih customer misal ya nongkrong atau makan di tempat-tempat yang mungkin yang biasa aja. Monoton gitu ya. Jadi Benar-benar. harus ada pembeda sih. Sebenarnya kalau tempat mah di mana aja, yang penting kita ada ya value lain aja Action yang ya. kita tawarin, value lain kita tawarin. Mulai aja dulu kan, kayak Tokopedia ya. Nggak buka lapak. Kan mulai aja dulu kan punya Tokopedia, coy. Oh gitu. Keren buka lapak. Ada yang lagi enggak yang mau lu tanyain? Udah kayaknya udah keringetan. Oke, kayaknya video kali ini gitu aja. Terima kasih atas waktunya Mo Thank ya. you. Semoga Hampir-hampir lagi lah. bisa lebih maju lagi. Amin. Semoga kita bisa kerjasama di kedepannya ya. Amin. Lancar lu juga sih. Siap. Oke, Oke, pokoknya udah tutup aja nih ya. tutup aja. Jangan panik, jangan nervous, jaga kualitas. Kamu relax, Kamu tenang, kamu relax.
Ngomong Mo, jangan Apaan? lupa subscribe Rian Bicara. Jangan lupa subscribe Rian Bicara. Oke, thank you. Saya Floren, saya Desi dari Kalandi Teras. Saya Sandi, dan ini istri saya Sadida. Saya kesini dari Kebun Jeruk. Halo semuanya, nama gue Regi, gue dari Pamulang. Nama gue Resdiana dari Ciputat. Halo, saya Jihan dari Jakarta Selatan. Halo. Nama gua Nolan. Ini Dea, ini Pebi, ini Arifin. Kita dari Tangerang. Ini tempatnya bagus banget, makanannya murah-murah banget, enak-enak banget, cocok banget buat tempat foto-foto. Kalau dari tempat saya emang agak susah sih. Pas sudah sampai sini, pemandangannya tuh kayak kita bisa ngopi, tapi nggak harus di kafe, di tempat istilahnya back to nature. Suasananya sih di sini enak banget sih, adem. Sejuk, Iya, terus enak banget buat kumpul-kumpul. iya cocok banget sih buat nongkrong-nongkrong, buat lulus semua yang mau nongkrong sama teman-teman. Tempatnya juga enak. Ditambah makanan sama minumannya juga ya harganya terjangkau sih buat kantong-kantong mahasiswa, buat pelajar-pelajar. Dan pelayanannya juga ramah. Iya. Tempatnya adem banget. Makanannya bervariasi, western juga ada. Yang tradisional juga ada. Kebetulan kami emang cari yang tempatnya kayak gini, dengan Jakarta Selatan kan belum ada ya. Ini rekomen dari teman-teman dan Kebun Latte ini tempatnya bagus. Bagus ya. Bagus. Katanya mantap juga pelayanannya. Jangan lupa subscribe. Follow Instagramnya juga ya. Rian Bicara. Rian Bicara. Rian Bicara. Dan follow Instagramnya.